Kartu percintaan Libra di sini ada kereta kuda, artinya kalian lagi bingung di antara dua pilihan. Sebenarnya sih pengennya setia ya, cuman godaan untuk berselingkuh itu terlalu besar untuk bisa kalian lewati. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada pemanggilan. Ada beberapa dari Pisces ya, yang di minggu ini mendapatkan teguran keras dari atasan karena kalian dinilai tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan. Dan ini membuat kalian sedih, galau gitu, karena sebenarnya kalian sudah berusaha maksimal tapi mungkin hasilnya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kita akan mulai sesi ramalan zodiak mingguannya. Tetapi sebelumnya, Kak Furi ingatkan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe ya, silakan subscribe YouTube channelnya Furi Harun. Gak usah ragu-ragu atau takut ya, karena Kak Furi tahu bahwa viewers atau yang suka nonton di YouTube channel Furi Harun ini sebenarnya banyak gitu, tapi ada yang belum subscribe ya. Ada yang penakut tapi kepo, ada yang memang senang dunia-dunia mistik. Ya, apapun itu konten yang kita sajikan, Kak Furi tidak melulu membahas tentang mistik ya, tetapi kalau bisa dikatakan malah lebih banyak fun-nya gitu, karena yang kayak gini sih nggak mistik, ini cuman anak-anak asuh aja ya, lucu-lucu kan, lucu. Ini juga meskipun creepy, kenapa Cika? Oh kayak ini ya, fitness katanya gitu ya, ini kayak Rambo tuh, berotot badannya. Jadi buat kamu, selain ada open adopsi untuk look tab boneka-boneka lucu dari Thailand seperti Cika, juga ada kalian bisa pre-order boneka-boneka creepy yang secara khusus kita pakai jasa dari doll artis gitu, yang berkolaborasi dengan boneka Furi Harun gitu. Jadi bisa request yang creepy-creepy seperti Suster Reina. Suster Reina kali ini mau menemani Cika aja, mau ikut ngeramal? Enggak, cuman mau nampang aja gitu ya. Oke ya Cika ya, siap ya? Iya, wih cantik sekali anak mami pakai baju merah. Oke, kita mulai dengan zodiak yang pertama, tapi sebelumnya Kak Furi juga ingin menjelaskan bahwa ini hanyalah ramalan ya, boleh percaya, boleh tidak, dan jangan terlalu dianggap serius kalau ramalannya kurang bagus, karena segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Oke, zodiak Aries percintaannya ada bintang ya, atau the star. Artinya apa Cika? Oh lagi berbunga-bunga ya si Aries, lagi happy. Ini berlaku untuk Aries yang lagi jomblo, akhirnya bisa menemukan tambatan hatinya. Jadi ya udah deh, kayaknya dia juga baik gitu, menyenangkan gitu. Jadi lagi happy lah istilahnya untuk Aries yang lagi single. Nah sementara itu untuk yang sudah berpacaran lama ataupun yang sudah menikah, bintang ini mengindikasikan bahwa untuk saat ini kalian adalah satu-satunya orang yang ada di hati, dan itu membuat kalian bahagia. Kenapa Kak Furi bilang untuk saat ini? Karena ini ramalan untuk minggu ini. Jadi minggu depan belum tentu ya Cika. Jangan GR dulu. Enggak. Jadi kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau tahun depan gitu. Tapi untuk saat ini kalian adalah satu-satunya di hatinya. Jadi jangan suka cemburu yang tidak beralasan. Ya karena itu bakalan bikin pasangan kalian bete gitu. Nah, ini untuk pekerjaan dan juga keuangan, ada sang iblis. Ya, lagi marah-marah, lagi sangat emosional di kantor karena keadaannya lagi tidak kondusif. Selalu ada permasalahan yang muncul, selalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau rencanakan, sehingga this is very emotional week gitu. Coba untuk meditasi, berolahraga, atau refreshing deh bentar Aries, supaya kamu nggak terlalu stres mikirin lingkungan pekerjaan atau hal yang sedang kalian kerjakan. Karena kalau kita terlalu serius kerja mulu gitu kan, kadang kita juga ada capeknya, ada jenuhnya. Jadi silahkan untuk menghabiskan waktu weekend ya, meskipun masih pandemi yang belum bisa pergi jauh, tapi setidaknya kamu punya quality time bersama keluarga ataupun bersama pasangan. Untuk kesehatan gimana Cika?
Untuk kesehatan, ada sedikit penyakit di area lambung, jadi hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas atau asam ya, Aries. Oke, sementara itu ramalan yang kedua adalah ramalan untuk Taurus. Di sini kartu percintaannya ada maut ya. Waduh. Jadi ada beberapa Taurus yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan di minggu ini dikarenakan kalian sudah sangat tidak tahan dengan sifat posesif dan cemburuan dari pasangan yang sangat tidak beralasan gitu. Ya jadi kalau setahu Kafuri, orang-orang Taurus itu paling nggak suka kalau kerjaannya diganggu atau direcokin. Baik oleh keluarga ataupun oleh pasangan gitu. Karena kita sudah punya target sendiri, sudah tahu bisa ngukur diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang ngerecokin biasanya langsung emosional. Tapi disarankan untuk kalian jangan langsung memutuskan hubungan ya. Siapa tahu mungkin karena kamu lagi stres, banyak pikiran ya Taurus, akhirnya tersinggung sedikit langsung gitu, sewot gitu. Coba gimana Cika? Ya coba jalan-jalan ya ke mall beli tas gitu kan, pasti nggak akan sewot lagi. Atau mungkin beli sepatu aja ya, kalau beli tas nanti dimarahin. Iya pokoknya ke mall aja gitu, nanti dapatnya apa ya terserah ya gimana dapatnya. Mungkin dengan cara seperti itu kalian nggak marah-marah lagi. Sementara itu untuk Taurus yang masih jomblo ya, di minggu ini, kalian akhirnya memutuskan untuk move on dan juga meninggalkan hubungan yang lama gitu. Jadi, udah deh, saya udah mau melupakan mantan dan saya akan memulai hubungan baru dengan orang baru. Kayak gitu. You are ready for new love lah ceritanya. Sementara itu, untuk pekerjaan dan juga keuangan ada pecinta atau the lovers ya. Hati-hati, ada banyak sekali orang yang ingin memanfaatkan kedekatan dengan kalian dan mereka sebenarnya tidak tulus berteman dengan kamu gitu. Sebenarnya ada maksudnya, ada udang di balik batu. Jadi diingatkan untuk kalian para Taurus untuk berhati-hati ya dalam membina hubungan pertemanan atau persahabatan dan jangan terlalu all out atau curhat banget gitu untuk orang-orang yang kalian sendiri nggak tahu apakah dia bisa dipercaya atau enggak gitu. Jadi jangan sampai salah ngomong kepada orang yang salah karena itu bisa jadi bumerang nantinya ya. Kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatan katanya Taurus ada sakit di area punggung ya. Jadi pastikan kalau kalian memang gemar berolahraga atau mungkin kalian nggak sama sekali berolahraga dan terlalu banyak tidur, untuk mulai mengolah tubuh sehingga nggak sakit punggung atau mengkonsumsi susu tinggi kalsium sehingga tulang-tulangnya nggak sakit atau nggak gampang rapuh gitu ya Taurus. Oke. Zodiak selanjutnya adalah zodiak Cancer. Di sini kartu percintaannya ada pemanggilan. Artinya apa Cika? Ada beberapa dari Cancer yang merasa sangat risih gitu karena terlalu dibebani oleh pasangan. Ya, jadi di saat kalian lagi mencari sesuap nasi, pasangan masih ngerecokin aja gitu, beliin pulsa dong, beliin ini dong, beliin itu dong. Kalian ngerasa kayak, lu kok nggak ngerti ya bahwa gue itu lagi merintis gitu, masih lagi cari uang gitu untuk bisa membahagiakan orang tua, keluarga. Jadi ya harus sabar gitu. Jadi ada beberapa dari Cancer yang sudah berpacaran ataupun yang sudah menikah yang lagi risih banget karena terlalu banyak tuntutan dari pasangan. Ya mungkin ada baiknya kalian cerita lah, sharing kayak aduh kondisi aku tuh lagi nggak bagus, kondisi keuangan aku tuh di minggu ini lagi pas-pasan. Jadi mungkin pasangan menuntut karena kalian nggak pernah cerita bahwa kalian tuh lagi minus gitu. Nah jangan nyalahin orang lain kalau kalian sendiri nggak pernah jujur dan terbuka. Jadi lebih baik jujur dan terbuka terhadap pasangan sehingga mereka betul-betul mengerti posisi kalian saat ini seperti apa. Ya, sementara itu untuk yang belum memiliki pasangan di minggu ini juga belum ingin ngapa-ngapain ya, hanya ingin fokus terhadap urusan pekerjaan karena kalian ingin benar-benar di 2021 ini melakukan atau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada masa bodoh.
Jadi ada beberapa dari Cancer yang sudah sangat ingin meninggalkan pekerjaannya di tempat lama gitu. Karena kalian merasa nggak ada apa ya, nggak ada peningkatan gitu aja. Padahal udah kerja misalnya berapa tahun masih gitu aja gitu ya. Nggak ada reward, nggak ada pengertian dari atasan gitu. Kok kayaknya kalau orang lain kayaknya udah kerja berapa tahun tuh udah ada peningkatan banyak, tapi kamu masih gitu-gitu. Jadi ada beberapa Cancer yang ingin memutuskan untuk pergi dan juga keluar dari pekerjaannya serta mencari pekerjaan atau bisnis usaha yang baru ya. Untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatannya kata Cika, Cancer sih sebenarnya sehat-sehat aja. Cuman memang akhir-akhir ini kayak sakit tenggorokan gitu ya, kayak agak-agak serak-serak. Kalau gitu bukan sehat-sehat aja, itu agak-agak serak gitu, gejala flu. Ya hati-hati ya, di masa-masa pandemi seperti ini kalian harus sangat cepat tanggap gitu ya dalam melakukan ya swab gitu, tes gitu, apakah serak-seraknya itu memang cuman karena flu biasa atau karena ada hal-hal lain gitu ya. Jadi lebih perhatikan asupan minuman dan juga makanan serta vitamin. Oke, sementara itu zodiak keempat di sesi pertama adalah zodiak Gemini. Kartu percintaan untuk Gemini di sini ada Sang Petapa ya. Jadi Gemini di dalam percintaan kamu hendaknya juga melibatkan Tuhan. Jangan melibatkan ego gitu. Ada banyak hal yang harus kamu lakukan, ada banyak doa yang harus kamu panjatkan, sehingga apa yang kamu cita-citakan bersama pasangan bisa terwujud gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang membina relation atau hubungan, jangan pernah hanya melibatkan kita, aku dan kamu aja. Tetapi kita juga harus melibatkan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu orang ini sebenarnya baik untuk kita atau enggak. Dan kalau misalnya memang hubungannya enggak baik, pasti Tuhan juga akan memiliki cara untuk bisa memisahkan. Tapi kalau memang hubungannya baik, ya meskipun huru-hara dan lain-lain tetap akan bersama gitu. Jadi selalu panjatkan doa dan minta pendapat dari Tuhan tentang hubungan yang sedang dijalani gitu. Karena akhir-akhir ini kalian sangat jarang berdoa ya. Sementara itu untuk yang single gimana Gemini? Untuk yang single kata Cika sih lagi happy ya, lagi berbunga-bunga, tapi memang belum fix banget gitu, belum resmi, belum officially gitu, tapi kalian sudah mulai merasakan bahagia setelah sekian lama menjomblo gitu. Dan untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada Sang Imam ya. Jadi kartu ini untuk Gemini sangat relate, sangat berhubungan dengan kartu tadi yang pertama. Di mana ada Sang Petapa, ada campur tangan Tuhan, dan di sini juga ada Sang Imam. Jadi sepertinya di minggu ini, di tahun-tahun ini, kalian Gemini-Gemini yang selama ini terlalu sibuk mengejar duniawi dan juga pekerjaan gitu, ada saatnya di mana kalian harus berdoa. Jadi kalau kalian malas berdoa nih, sekeras apapun kalian bekerja, seyakin apapun kalian akan pekerjaan kalian, itu akan sulit berhasil gitu ya Cika ya. Iya, karena kita juga tetap harus berdoa sama Tuhan gitu. Jadi di sini Sang Imam untuk Gemini harus benar-benar terconnecting dengan Tuhan ya, karena Tuhan bakalan kasih surprise untuk kalian gitu apabila kalian memang banyak berdoa gitu. Kesehatannya gimana? Kesehatannya mungkin harus diet, itu jangan Gemini yang di depan kita kan, ada Gemini yang kurus. Oh iya, jadi atur pola makan yang sehat ya. Jadi buat Gemini yang gemuk mungkin agak diet-diet. Untuk Gemini yang kurus ya atur pola makan. Jangan cuma ngerokok sama minum kopi doang gitu. Nanti badannya lemah, gampang sakit. Apalagi di masa-masa pandemi. Jadi diingatkan untuk semua Gemini mengatur asupan gizi yang masuk. Sehingga kalian yakin bahwa apa yang kalian cerna, apa yang kalian makan adalah sesuatu yang menyehatkan. Ya. Oke, itu tadi ramalan di sesi yang pertama, dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dengan ramalan di sesi yang kedua.
Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan ya. Dan buat kamu yang kemarin-kemarin sempat merayakan Valentine bersama pasangan, gimana tuh? Semoga selalu berbahagia, nggak ribut-ribut lagi, nggak berantem lagi. Dan buat kamu yang jomblo, nggak usah sedih gitu. Karena siapa tahu after Valentine ini kalian bisa mendapatkan jodoh gitu ya. Amin. Oke, gimana tadi ramalan di sesi pertama? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Ya, semoga resonate. Dan kalau misalnya mislek atau ramalannya kurang bagus, jangan stres ya. Dibawa fun aja, oke? Kita mulai dengan zodiak Leo. Kartu percintaannya Leo di sini masa bodoh, ya. Jadi si Leo yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah lagi males banget berantem sama pasangan karena kalian udah capek gitu. Sebetulnya berantemnya bukan karena masalah yang berat atau gimana, enggak. Cuman hal-hal sepele yang kadang kalian merasa pasangan kok kayaknya nggak ngerti. Kalau kalian juga baru pulang kerja, capek, belum duduk, belum makan, udah disuruh ini itu gitu. Sehingga sebenarnya kalian tuh sebel banget, kesel gitu. Tapi di sisi lain ya udahlah, lagi males berantem gitu, lagi dia juga kayaknya nggak ngerti, terlalu menuntut perhatian, padahal kalian juga lagi sibuk membangun masa depan gitu. Jadi beberapa dari Leo lagi bete sama kecerewetan pasangan yang menurut kalian tidak pada tempatnya. Nah, sementara itu untuk yang masih jomblo, masa bodoh ini menandakan bahwa kalian saat ini tidak ingin terlibat dalam urusan asmara ya, karena kemarin sudah beberapa kali gagal gitu, jadi lebih berhati-hati dan selektif lagi dalam memilih calon pasangan sehingga tidak ingin gagal untuk yang kesekian kalinya gitu. Untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada dunia ya. Cika masih di situ. Diam wae. Oke, jadi untuk beberapa dari Leo ini adalah minggu yang bagus karena mungkin kalian bakal mendapatkan surprise kejutan yang menyenangkan dalam segi finansial ya. Asal jangan dari pinjaman yang nggak jelas ya, saya nggak mau nyebutin nanti takut dituntut gitu ya. Cuman ya jangan karena butuh uang sesaat akhirnya memaksakan untuk mengajukan pinjaman yang mudah tetapi akhirnya kalian jadi dikejar-kejar juga gitu. Jadi mudah-mudahan rezeki yang didapatkan adalah memang hasil dari kerja keras kalian selama ini gitu. Tapi so far so good lah. Minggu ini adalah minggu yang berkecukupan untuk kalian yang berzodiak Leo. Untuk kesehatannya gimana, Cika? Ya, kali ini giliran Leo yang sakit gigi ya. Tapi mudah-mudahan buat kamu sakit giginya nggak terlalu parah dan bisa diatasi dengan pengobatan. Ya, oke. Kita akan beralih ke zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Libra. Kartu percintaan Libra di sini ada kereta kuda. Artinya apa, Cika? Ya, artinya kalian lagi bingung di antara dua pilihan. Sebenarnya sih pengennya setia ya, cuman kayaknya godaan untuk berselingkuh itu terlalu besar untuk bisa kalian lewati. Ya, jangan kayak gitu dong Libra. Nanti kalau selingkuh lagi, kapan endingnya gitu, kapan ujung-ujungnya bisa mendapatkan perfect match gitu. Jadi untuk Libra-Libra yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran, kalau memang hanya untuk hal iseng-iseng aja, lebih baik hindari perselingkuhan. Daripada nanti hubungan yang sudah terjalin dengan pasangan amburadul dikarenakan kalian tidak bisa menahan keinginan untuk berselingkuh ya. Jangan bermain api. Sementara itu untuk Libra yang masih single di minggu ini kalian juga lagi dibingungkan dengan dua pilihan ya. Dikarenakan dua-duanya baik, dua-duanya oke gitu. Kira-kira milih yang mana ya? Mau milih yang ini juga oke. Mau milih yang itu nanti yang ini juga sayang gitu. Jadi daripada kalian galau, lebih baik kalian sholat istikharah buat yang muslim atau meminta pendapat dari Tuhan kira-kira mana yang paling baik di antara keduanya ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang biarawati. Jadi ada beberapa Libra yang minggu ini mendapatkan apa ya judulnya ya?
blessing kali ya, judulnya mendapatkan blessing, mendapatkan rejeki yang tidak terduga-duga sebelumnya, dikarenakan dulu mungkin kalian pernah membantu orang. Dan sekarang di saat kalian lagi terpuruk, tiba-tiba orang tersebut datang dan juga menawarkan bantuan kepada kalian, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi berbuat baik sama orang, membantu orang, jangan langsung minta bayaran kontan gitu kayak, kamu kan aku bantu, kamu harus tahu diri dong. Nggak boleh seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian biarkan kalian membantu, ya membantu aja ikhlas. Pasti suatu saat dari orang tersebut ataupun dari orang lain ya, mereka melalui jalan Tuhan, kalian juga akan mendapatkan pertolongan di saat kalian membutuhkan. Jadi di saat kurang beruntung seperti saat ini, kalian justru mendapatkan rejeki dari orang yang pernah kalian bantu gitu. Kenapa Cika? Ngantuk. Si Cika ngantuk teman-teman. Ya udah kalau ngantuk diam aja dulu ya. Untuk kesehatannya gimana? Masih ngantuk nggak? Untuk kesehatannya kata Cika jangan malas berolahraga ya supaya badannya tetap sehat. Jadi disarankan untuk Libra-Libra yang senang mager dan nggak mau gerak gitu. Coba untuk berolahraga minimal setengah jam atau 40 menit di pagi hari supaya badannya, metabolismenya baik gitu ya, sehat gitu. Jangan tidur terus. Oke, kita akan lanjut dengan zodiak Scorpio. Kartu percintaannya di minggu ini ada pengorbanan, ada The Hangman ya. Jadi masih posisi percintaannya masih ngegantung, masih belum stabil 100% gitu, masih kadang oke, kadang nggak oke gitu. Dan sebenarnya keadaan ini membuat kalian sangat galau ya. Jadi udah berusaha sekian lama untuk bisa menerima keadaan, tetapi keadaannya tidak getting better gitu, nggak semakin baik gitu, malah yang ngegantung aja gitu. Ya coba cari cari input, masukan dari teman-teman atau orang-orang gitu, kira-kira kalau hubungannya seperti ini lebih baik bagaimana gitu. Dan jangan lupa juga karena kalian adalah pasangan ya, jadi harus saling tepo seliro ya, saling tenggang rasa dan juga saling introspeksi sehingga kedepannya ke arah hubungan yang akan lebih baik gitu. Untuk yang masih single di minggu ini memang kalian sudah lumayan berkenalan dengan satu orang yang kayaknya ini oke gitu, baik. Tapi memang belum ada rambu-rambu dari si dia untuk menyatakan cintanya. Jadi kalian masih nunggu ya. Mudah-mudahan sih dianya juga suka ya, karena kalian kayaknya udah suka banget tuh. Suka nggak Cika kira-kira? Oh iya, tergantung sih kata Cika, kalau dia nelpon terus ya berarti dia suka. Dasar. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada roda kehidupan. Jadi untuk perekonomian berangsur akan semakin membaik ya. Tetapi jangan lupa untuk tetap bersedekah ya kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan menyisihkan sebagian kecil saja rezeki yang didapatkan supaya menjadi berkah dan rezekinya berlipat-lipat lagi gitu. Karena si roda kehidupannya sudah mulai beranjak-anjak naik gitu. Sudah mulai bagus lah gitu. Mulai bisa nyimpen meskipun sedikit, jadi nggak terlalu minus seperti kemarin-kemarin. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan, kata Cika ya, ada beberapa di antara Scorpio yang terkilir, jadi usahakan kalau memang kalian melakukan olahraga itu harus stretching terlebih dahulu atau hati-hati ya dalam berolahraga gitu, karena ada kemungkinan terkilir gitu, ada kemungkinan otot-otot atau persendiannya ada sedikit masalah ya. Oke, kita lanjut dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Virgo. Kartu percintaan Virgo di sini ada Surya atau The Sun ya. Jadi percintaannya sih lagi bahagia aja. Dan ini juga untuk Virgo yang masih jomblo, kalian benar-benar bahagia, completely happy. Kayaknya lebih enakan jomblo daripada punya pasangan. Punya pasangan kayaknya rudet mulu gitu. Tapi giliran jomblo kalian bisa melakukan hal apapun yang kalian inginkan. Bahkan kalian lebih semangat untuk bekerja. Jadi justru Virgo-Virgo yang single lagi benar-benar completely happy. Jadi single and very happy ya. Nggak semua single itu nelongso loh. Kadang orang yang berpasangan itu kadang jauh lebih nelongso daripada orang yang jomblo ya. Contohnya siapa Cika yang ada di depan saya?
Oke, sementara itu untuk yang sudah berpacaran ataupun yang sudah menikah ya, ada sedikit keributan tapi akhirnya kalian jadi apa? Jadi akur lagi jadi romantis lagi. Justru karena kemarin-kemarin bertengkar, akhirnya malah sekarang menjadi lebih romantis. Pasangan yang tadinya cuek banget, sering marah, akhirnya sekarang maulah sedikit-sedikit beliin kue, beliin makanan gitu. Dan kalian merasa sangat bahagia dengan perubahan-perubahan yang diberikan oleh pasangan ya. Semoga hubungannya harmonis terus. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada maut ya. Artinya ada beberapa hal, ada beberapa pekerjaan yang kurang baik yang harus kalian tinggalkan ya. Pekerjaan ini artinya bisa banyak banget ya. Pekerjaan itu bisa sesuatu yang menghasilkan uang atau mungkin kalian bergaul di lingkungan mana sehingga akhirnya kalau bergaul dengan toxic friends ya, jadi toxic relations, akhirnya keuangan juga jadi mandek, sering dipinjemin nggak pernah dibayar gitu, terus juga sering dimanfaatkan oleh orang, sering difitnah. Nah akhirnya ujung-ujungnya juga kepada keuangan dan juga luck ya, lucknya jadi kayak bad luck terus gitu. Jadi lebih meminimalisir pertemanan atau lingkungan yang tidak baik ya, dan lebih memilih untuk bergaul di lingkungan yang baik. Bukan berarti kita underestimate sama beberapa orang, tidak, tetapi dari situ kita bisa mulai growth, bisa mulai tumbuh menjadi orang-orang yang jauh lebih sukses karena aura-auranya positif. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang auranya positif sehingga kalian pun menjadi positif gitu ya. Kesehatannya gimana Cika? Kesehatannya kalau Virgo di minggu ini kata Cika ada sedikit sakit kepala ya. Jadi mungkin kalian kurang istirahat aja, coba kurangi begadangnya dan istirahat yang cukup ya. Oke, itu tadi ramalan di sesi yang kedua. Kita akan lanjutkan dengan sesi yang ketiga setelah yang berikut ini. Oke teman-teman ya Furi, sekarang kita sudah sampai di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir ya. Gimana tadi ramalannya Kak Furi dan juga Cika yang ditemani sama Suster Rena? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Dan jangan lupa untuk berkomentar kira-kira apa yang mau ditambah di segmen ramalan zodiak mingguannya supaya lebih seru lagi ya. Oke, kita akan lanjut dengan zodiak yang pertama di sesi ketiga, yaitu Aquarius. Kartu percintaan Aquarius di sini ada rembulan, ada kesedihan ya, ada penyesalan yang kalian rasakan karena tidak bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan. Jadi ini berlaku untuk Aquarius yang masih berpacaran ataupun yang sudah menikah ya. Jadi kayaknya kemarin-kemarin di saat pasangan menginginkan kalian untuk berubah lebih romantis, berubah untuk lebih lembut, tidak emosional, kalian kayak skip aja gitu, nggak mau mikirin, nggak mau dengerin gitu, sehingga sekarang di saat pasangan kalian sudah mulai cuek dan mungkin ada beberapa yang akhirnya berpindah ke lain hati, kalian jadi menyesal gitu. Ya Kak Furi doakan mudah-mudahan sih kalian bisa balikan lagi dengan pasangan ya, dan juga bisa saling introspeksi dan memperbaiki diri. Tetapi kalaupun tidak ya kalian harus banyak belajar dari hubungan, karena yang namanya pasangan itu kan harus saling bertenggang rasa dan juga harus saling memberikan support dan juga dukungan, bukan hanya memberikan tekanan atau juga terlalu posesif atau cemburu yang tidak beralasan ya teman-teman. Nah sementara itu untuk Aquarius yang masih jomblo, di minggu ini juga kalian masih deeply broken heart, jadi belum ingin membuka hati untuk orang yang baru. Ya, jadi karena kemarin kayaknya udahannya menyakitkan banget, jadi belum ingin untuk menemui seseorang yang baru. Kak Furi doakan mudah-mudahan bisa cepat move on ya, dan jangan terlalu depresi, jangan terlalu stres ya. Mudah-mudahan ke depannya kalian bisa bertemu dengan pasangan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Untuk keuangan dan juga percintaan di sini, untuk keuangan dan juga pekerjaan ini ada Baginda Raja ya.
Jadi Baginda Raja ini mengartikan bahwa harus sedikit berhati-hati, jangan terlalu memforsir dalam hal pekerjaan, jangan terlalu berambisi ya, karena kalian juga harus memperhatikan kesehatan. Jadi banyak sekali Aquarius yang sangat ingin mengerjakan banyak hal, ya udah kerja, terus juga bisnis online dan lain-lain, tapi kalian kurang menjaga istirahat, lalu terlalu fokus sampai malam, kadang sampai pagi ngurusin kerjaan, sehingga kesehatan kurang terurus. Jadi ada beberapa di antara Aquarius yang meriang, sakit gitu. Jadi ini merupakan pertanda bahwa kalian tetap harus istirahat dan kalau bisa ditambah dengan exercise atau olahraga sehingga staminanya tetap oke ya. Oke. Lalu zodiak selanjutnya, Cika masih ngantuk? Oh, masih ngantuk. Oke, Sagittarius. Di sini kartu percintaan untuk Sagittarius ada pecinta atau the lovers ya. Lagi berantem-berantem sama pasangan dikarenakan cemburu yang nggak jelas. Hati-hati Sagittarius, jangan terlalu posesif atau cemburuan terhadap pasangan, apalagi kalau pasangan kalian sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Karena ini bakalan bikin dia bete. Bisa jadi hubungan yang tidak apa-apa karena kalian terlalu posesif dan cemburuan, akhirnya bakalan apa-apa dan terus-terusan ada keributan di dalamnya. Jadi hilangkan sifat cemburu atau posesif yang tidak beralasan, ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada bintang atau the star. Pekerjaan dan keuangan cukup bagus, lagi meningkat, ya penghasilan juga lagi oke banget gitu, sehingga disarankan untuk Sagittarius jangan terlalu boros ya. Ingat untuk bersedekah dan ingat juga untuk menabung, karena siapa tahu di depan akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatan ada beberapa di antara Sagittarius yang sakit gusinya bengkak. Jadi usahakan untuk kalian semua konsumsi vitamin C yang cukup sehingga gusinya nggak bengkak-bengkak ya. Oke. Selanjutnya adalah zodiak Capricorn. Kartu percintaannya ada Maharani. Apa Cika artinya? Lagi bahagia karena Capricorn yang jomblo maupun yang sudah berpacaran akan segera dilamar. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bisa panjang gitu jodohnya sehingga kedepannya bisa jauh lebih bahagia gitu ya. Nggak apa-apa lah yang jomblo gitu ya, akhirnya dilamar. Kalau memang orangnya baik, keluarga kalian sudah saling mengenal, kenapa tidak gitu. Mau apa pacaran lama-lama tapi akhirnya kandas gitu ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah, Maharani ini mengindikasikan bahwa sebaiknya di antara kalian jangan bekerja keduanya gitu, karena anak juga membutuhkan perhatian ya. Jadi mungkin bisa disarankan untuk istrinya atau mungkin kamu sendiri yang Capricorn yang menjadi istrinya untuk berusaha atau kerja dari rumah saja. Dikarenakan memang anak sedang sangat membutuhkan perhatian kalian gitu. Udah mulailah cari-cari link untuk bisnis sampingan atau usaha online yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Sementara itu untuk keuangan di sini ada kesederhanaan. Jangan terlalu expense banyak sekali karena di minggu depan akan ada pengeluaran yang tidak terduga ya. Kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tapi alangkah lebih baiknya kalaupun sekarang kalian lagi berlebih, jangan terlalu boros karena ada hal-hal yang harus kalian cover di minggu depan. Mudah-mudahan sih ya ada rezeki misalnya 10, kalian pakai untuk shopping 3, nggak apa-apa gitu. Sisanya kalian tabung, lalu kalian save untuk kebutuhan sehari-hari ya. Penyakitnya gimana? Pusing kata Cika, pusing-pusing, migrain ya. Jadi hati-hati mungkin karena sekarang juga udah mulai musim hujan ya, jangan hujan-hujanan atau jaga kondisi gitu. Karena banyak sekali penyakit juga di luaran sana. Jadi buat kalian yang pusing, masuk angin, silahkan konsumsi vitamin, minum obat dan juga istirahat yang cukup ya. Oke, zodiak terakhir di minggu ini adalah zodiak Pisces. Di sini kartu percintaannya ada kekuatan, artinya apa Cika? Artinya harus sabar menghadapi sikap pasangan yang cemburuan.
Ini berlaku untuk Pisces yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran, di mana kalian juga harus maklum. Mungkin kemarin-kemarin kalian pernah nakal, mungkin kemarin-kemarin kalian pernah mengecewakan pasangan sehingga sekarang dia lebih ketat dalam pengawasan, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi harus introspeksi diri dulu gitu. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa kalian nggak ngapa-ngapain, kalian cuman ngurusin kerjaan, ya dijelaskan dengan baik-baik terhadap pasangan bahwa kalian mah setia-setia aja, jadi nggak usah terlalu over posesif atau cemburu yang terlalu berlebihan, karena itu membuat kalian tidak nyaman, ya. Sementara itu untuk Pisces yang masih single di minggu ini belum ingin mencari pasangan karena masih ingin fokus terhadap pekerjaan dan membahagiakan orang tua. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada pemanggilan ya. Jadi ada beberapa dari Pisces ya yang di minggu ini mendapatkan teguran keras dari atasan karena kalian dinilai tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan. Dan ini membuat kalian sedih, galau gitu karena sebenarnya kalian sudah berusaha maksimal tapi mungkin hasilnya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh atasan. Jadi baiknya kalian juga mereview pekerjaan, fokus ya, jangan terlalu banyak mengurusin hal-hal yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan pekerjaan. Dan memang kalau misalnya dikasih deadline harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena mungkin menurut bos kalian, kalian tuh terlalu santai gitu, jadi sedikit mengecewakan. Tapi mudah-mudahan sih Kak Furi doain ya, mudah-mudahan masih tetap dipertahankan dan tidak sampai diberhentikan kerjanya ya. Kenapa Cika? Untuk kesehatan, hati-hati karena ada beberapa di antara Pisces yang mungkin akan terserang penyakit asma atau sesak nafas ya. Jadi banyak istirahat, terus juga kalau bisa olahraga ringan ya, bukan yang berat-berat atau gimana. Dan juga kalau kalian bepergian, memakai pakaian hangat karena sekarang lagi musim hujan. Kalau banjir gede ya udah nggak usah keluar rumah deh. Sekarang lakukan segala sesuatunya dengan online karena masih masa-masa pandemi ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan zodiak mingguan kali ini ya. Dan Kak Furi mohon maaf sebelumnya kalau banyak sekali kekurangan ya. Dan mohon maaf juga apabila ramalan-ramalannya kurang kalian sukai karena enggak deh kayaknya kok jelek amat gitu, bikin aku stres gitu. Jangan terlalu dianggap stres, jangan terlalu dibawa stres ya, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Tapi terima kasih udah nonton Kak Furi, Cika, dan juga Suster Reina sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, like, share, and comment. Oke, kita ketemu lagi di sesi ramalan zodiak minggu depan. See you!